Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ingin memulai dengan satu peristiwa yang terjadi di tahun 2015 ketika kami masih di semester 1, ya, masih mahasiswa baru, ya. Ada satu peristiwa yang terjadi di kampus, peristiwa yang ya hampir semua kampus mengalaminya, ya. Konflik antar mahasiswa, ya, antar fakultas. Saat itu konflik antar fakultas adab dengan fakultas sains dan teknologi. Menurut informasi yang saya dengar, entah apakah itu benar atau tidak, ya, informasi itu menyebut bahwa bentrok itu terjadi hanya disebabkan karena kesalahpahaman dalam bahasa. Dua suku yang berbeda bertemu, tetapi kemudian menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing, ya, sehingga dari kesalahpahaman itu ya mengakibatkan terjadi bentrokan antara fakultas adab dengan fakultas sains, yang mengakibatkan setidaknya dua hal. Kalau kita bicara kerugian jelas itu, ya. Jadi sehingga yang pertama fakultas adab itu hancur, yang kedua mahasiswa diliburkan selama sepekan. Nah, sekaitan dengan hal tersebut, ya, di sini saya memiliki buku dari guru kami, buku dari Bapak Dr. Abdurrahman Hamid dengan judul Historia Magistra Vitae, Merawat Bangsa, Mengejarkan Sejarah. Ya. Dari buku ini jelas sehingga isinya bukanlah buku yang ditulis pada satu tema secara utuh, tetapi buku ini bicara tentang berbagai peristiwa yang terjadi di bangsa ini, ya. Sehingga tidak heran kemudian judulnya disebut Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Bagaimana kemudian peristiwa di masa silam itu kita bisa ambil ibrahnya, ya, kita ambil manfaatnya. Di bab 1, di halaman pertama kita akan menemukan pernyataan yang ditulis oleh penulis. Ini menarik pernyataannya, kan? Saya hanya membacakan sedikit, ya, kan ini satu paragraf cuman beberapa baris, ya. Saya hanya ingin membacakan 3 baris dari pernyataan itu. Kadang mereka tampil sebagai perekat keberagaman, tetapi pada saat lain acap kali menghadirkan anomali yang melemahkan semangat kebangsaan. Artinya di dalam diri pemuda itu terdapat 2 hal. Yang pertama, terkadang dia menjadi perekat keberagaman, kan? Perekat keberagaman, maaf. Yang kedua, kadang juga melemahkan semangat kebangsaan. Pernyataan ini memiliki hubungan pada materi yang pertama dengan judul Kaum Muda yang Tercerahkan. Pada materi pertama ini dia membahas tentang peristiwa pada tanggal 28 Oktober 1928. Satu peristiwa yang kita kenal hingga hari ini kita peringati sebagai peristiwa Sumpah Pemuda, ya. Mereka menyatakan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, kan? Tetapi yang menarik dari Sumpah Pemuda itu ternyata antara sumpah yang pertama, kedua dan ketiga itu memiliki perbedaan, kan? Bagian pertama dan kedua itu jelas, ya. Dia menyebut kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, kan? Yang kedua menyebut kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tetapi ketika tiba di bagian ketiga justru dia tidak menyatakan mengaku, ya. Dia menyebut kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh para pemuda di tanggal 28 Oktober 1928 itu memberikan kita pemahaman bahwa ternyata kan bahasa daerah itu masih diakui, tetapi
ketika kita bertemu dengan suku yang berasal dari daerah lain, atau ketika kita bertemu dengan suku lain, maka ada satu bahasa yang menyatukan kita. Sehingga kemudian kalimatnya di sana adalah, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini menjadi penting, ya. Di buku ini dijelaskan bahwa ketika Anda bertemu dengan suku lain, ya, ketika Anda melakukan satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu bukan hanya suku Anda, maka yang etis sebenarnya, yang wajibnya adalah Anda harus menjunjung bahasa persatuan itu, ya kan? Yaitu bahasa Indonesia itu. Sehingga kemudian tidak etis, tidak elok ketika di dalam pertemuan yang bukan hanya suku Anda di dalamnya, kemudian tiba-tiba Anda mengeluarkan bahasa dari suku Anda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa hanya karena persoalan bahasa sehingga antara fakultas adab dengan fakultas teknik itu mengalami konflik bentrok. Ya, sama, artinya kita bercermin dari peristiwa ini bahwa supaya persatuan kita itu tidak renggang, supaya persatuan kita itu tidak putus, maka salah satu aspek yang kita gunakan untuk menanamkan persatuan itu adalah persoalan bahasa. Dan itu diakui juga. Misalnya, Anda baca bukunya George McTurnan Kahin dengan judul Revolusi Indonesia, maka Anda akan temukan bahwa bahasa itu salah satu faktor yang mengakibatkan munculnya nasionalisme. Karena mulai dari Sabang sampai Merauke, kita menggunakan bahasa yang sama. Coba lihat betapa pentingnya bahasa yang kita gunakan. Sehingga kemudian ini menjadi pembelajaran bahwa dimanapun Anda, ya, apapun kegiatan Anda, selama Anda bertemu dengan orang di luar suku Anda, maka wajiblah bahasa Indonesia dikedepankan dibanding mengeluarkan bahasa daerah. Ini juga menjadi satu pertanyaan bagi saya. Bahkan para pejabat itu kadang dia mengeluarkan kata-kata yang berasal dari sukunya, sehingga kemudian ya, yang datang itu tidak paham dengan apa yang dia sampaikan. Sekali lagi, Historia Magistra Vitae, sejarah itu adalah guru kehidupan. Sekian.